Setiap kali melakukan penyusunan dokumen ya terkait dengan dokumen pembangunan, tentu saja kami harus sinkronkan dengan dokumen pembangunan yang di atasnya atau kebijakan yang di atasnya. Seperti RPJPD tentu saja kami harus sinkronkan atau di-inline-kan dengan RPJPN begitu. Dari generasi Gen Y ya, itu ada 27,88% di Jawa Barat ini yang saat ini berusia antara 11 sampai 26 tahun. Ya, jadi pada saat nanti 2045 mereka justru yang usia produktifnya di usia 33 sampai 48 tahun. Karena kan memang penduduknya juga banyak gitu, Jawa Barat itu paling banyak sehingga pasti angkanya akan tinggi gitu ya. Dari IPM Jawa Barat itu mengalami jumping pada tahun 2009 hingga ke 2010 karena ada metode perhitungan baru. Kemudian di 2019 kita berada di posisi di atas capaian nasional. Kemitraan daerah dengan DPD itu sangat-sangat strategis sekali, ya, sehingga kita bisa berjuang bersama-sama gitu, Bu, di pusat itu supaya daerah mendapatkan hak yang minimal proporsional lah, nggak usah pakai lebih-lebihan gitu ya. Yang proporsional itu apa? Sesuai dengan tingkat kebutuhan. Kalau outputnya bisa kami serap dari hasil jawaban yang ada, tapi yang terpenting justru outcome-nya. Ya, dampak dari output yang Ibu berikan kepada saya dan kami dapatkan itu apa? Dan termasuk pesan apa yang Ibu dan seluruh Bapeda yang bisa kami, insya Allah, paling tidak kami bisa menyuarakan dengan berbagai pihak. Karena kami, kalau RDP itu Bu, tidak hanya dengan DPR RI, apalagi DPR RI dengan rekomendasi selesai. Tapi kalau RDP dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dengan kementerian yang lain, insya Allah itu sudah menjadi mitra kami. Dan itu kami bisa mengundang bahkan memanggil mereka dalam konteks ini, insya Allah. Kabupaten kota hanya 27, sehingga jatah kami itu kecil. Jadi itu yang sering disuarakan juga oleh Pak RK dulu, Pak Gubernur. Termasuk desa. Betul. Yang kami herankan gitu ya, perhitungannya bukan dari jumlah penduduk gitu ya, yang harus disejahterakan, yang harus ditangani itu jauh lebih banyak dari provinsi lain gitu, penduduknya, masyarakatnya. Jadi barangkali itu keluhan kami. Yang kedua, Undang-Undang HKPD yang akan berlaku tahun 2025 itu juga menggerus pendapatan kami. Kita lihat sendiri dan sudah tahu bersama gitu kalau Jawa Barat itu terbanyak gitu penduduknya di Indonesia. Gitu. Jadi data itu yang kadang-kadang kami belum dapat sinkronisasi data tersebut. BPS kemarin juga kita saat pembicaraan terkait DDPK terkait dari yang data anak sekolah, gitu. Kemudian data kematian. Jadi akta kematian ini ada yang melaporkan, ada yang tidak. Perceraian dan akta pernikahan. Nah seringkali memang agak kesulitan sendiri di perangkat daerahnya itu sendiri gitu. Manakala kita menghitung indikator yang memerlukan data tertentu, tapi di BPS itu tidak diterbitkan gitu ya. Nah kita seringkali kesulitan di situ inventarisasi datanya. Dari dulu, dari zaman kapan gitu kita. Terus coba lihat, sekarang ribut terus masalah apa? Data kependudukan untuk pemilu. Masih. Bagaimana bisa Bu Reni, satu kakak ditemukan ada di dalamnya 80 orang di dalamnya. Gimana? Dan itu bukan isapan jempol, itu betul ditemukan itu. Kok ada? Apalagi di daerah sini, sekolah itu. Daerah enggak. Betul. Di daerah Jakarta itu kan sudah apalagi di daerah kayak Meikarta kayak gitu kan. Tiba-tiba aja meledak penduduk, siapa di situ, yang tinggal di situ siapa. Jadi kepentingan politik ini sudah ngaco Bu, sudah harus dikontrol oleh kita. Geospasial. Nah, di Jawa Barat di provinsi itu nggak ada yang mewakili BIG. Oh begitu. Hanya BPS. Nah kalau BPS kan nggak datanya beda gitu dengan BIG. Nah kalau bisa sih ada nanti di perangkat daerah sih di provinsi ada perangkat daerah yang mengurusi semacam BIG di pusat. Iya, bikin